Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman para pioner di seluruh Nusantara, khususnya Indonesia, semangat terus, jangan pernah kendor. Di saat market sedang mengalami bearish, jangan teman-teman panik ya, sehingga ingin menjual koinnya dalam skala besar. Dan ini teman-teman, harga di bawah $1, dan ini teman-teman merupakan uji nyali dan uji kesetiaan para pioner, siapa yang teruji betul-betul menjadi pelopor atau pioner yang semangat ya. Market seperti ini teman-teman, kalau saya tidak begitu mengkhawatirkan, justru dengan semangat untuk menambah muatan di saat market di bawah $1, karena ini harga yang sangat murah. Tetapi teman-teman, serok yang seperti saya katakan dalam konten-konten saya sebelumnya, serok itu dalam skala step by step, jangan all in. Jangan di harga 0,899 US dollar ini teman-teman serok dalam skala besar, lantas kehabisan amunisi. Jadi jaga-jaga, kalau dia masih akan turun, kita masih ada amunisi untuk menambah muatan. Oke teman-teman, sekarang kita bahas mengenai tuntutan pioner terhadap core team demi untuk kemajuan P-Network. Dan tuntutan ini dalam bentuk ya minta transparansi kepada core team dalam pengelolaan dana ya demi kemajuan P-Network. Tentunya ya para pioner ini ingin core team itu amanah dan benar-benar dana itu dikelola untuk kemajuan proyek-proyek P-Network, sehingga harga P-Network ini ya bisa naik dengan minat investor yang tinggi. Tapi kalau penggunaan dana tidak transparan dan tidak dialokasikan untuk perkembangan proyek P-Network, maka krisis kepercayaan para investor, dan tidak ada investor besar yang masuk, maka tidak akan bisa harga P-Network ini untuk menuju ya harga harapan kita. Bitcoin terjun bebas di market, di pasar, transparansi dana P-Network dipertanyakan. Apa yang terjadi? Jadi di masa harga P-Network ini di bawah $1, P-Network itu mengalami keguncangan dari komunitasnya, sehingga pioner mereka mendesak core team dan mempertanyakan masalah dana yang dikelola. Nah, apakah tidak tepat dalam penggunaannya sehingga market ini bisa terjadi crash yang sangat signifikan atau faktor lain. Nah, jadi Bitcoin itu terjun bebas ya. Transparansi dana di P-Network dipertanyakan oleh core team. Apa yang terjadi? Bitcoin, mata uang digital yang baru-baru ini mendapatkan perhatian, mengalami penurunan tajam di tengah kontroversi dan tuntutan transparansi dengan peluncuran perdagangan di bursa CoinEx. Banyak yang bertanya-tanya tentang masa depan mata uang ini. Tuh. Jadi sehingga mereka khawatir ya, para investor mau masuk kalau harga terus mengalami penurunan. Transparansi sumber dana P-Network dipertanyakan. Nah ini, jadi core team itu mempertanyakan transparansi sumber dana P-Network. Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai P-Network, muncul tuntutan dari para pengguna atau transparansi mengenai sumber pendanaan jaringan. Kontroversi ini memicu kekhawatiran di kalangan investor dan pengguna yang menginginkan kejelasan lebih lanjut tentang bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan dalam pengembangan jaringan. Nah, jadi kekhawatiran para pioner, para komunitas ini teman-teman, mereka itu menuntut kepada core team bahwasannya untuk transparansi pendanaan jaringan. Nah, kontroversi inilah membuat khawatir di kalangan investor. Kalau penggunaan dana yang tidak efektif dan tidak transparan, maka investor akan ragu dan tidak ada kepercayaan, sehingga ya investor-investor besar tidak berminat
untuk ikut andil ya dalam pembelian atau menginvestkan dananya di Picoin atau P-Network ini. Jadi butuhnya ketransparan dana yang dikelola ya untuk pengembangan jaringan P-Network. Para pengguna P-Network yang sering disebut sebagai pioner secara aktif menuntut agar tim pengembang memberikan rincian lebih jelas dan terbuka mengenai sumber-sumber pendanaan mereka. Tuntutan ini muncul sebagai respon terhadap kurangnya informasi yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dan penurunan partisipasi dalam jaringan. Nah, jadi pioner ini ya, mereka para pengguna P-Network ini secara aktif dan secara masif pula menuntut agar pengembang atau core team ya memberikan rincian yang jelas masalah sumber-sumber pendanaan mereka. Dan inilah sebagai respon ya kurangnya informasi yang dapat mengakibatkan ketidakpercayaan dan penurunan ya, sehingga investor sulit untuk percaya kalau tidak ada transparansi pengelolaan dana P-Network ini. Tuh. Penurunan tajam harga Picoin. Picoin mengalami penurunan harga yang signifikan dengan penurunan sebesar 19,3% dalam seminggu terakhir. Penurunan ini menandakan salah satu fase paling menantang dalam sejarah singkat mata uang digital. Penurunan ini tidak hanya mempengaruhi para pemegang Picoin, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas jangka panjang dari mata uang ini. Nah, jadi dengan penurunan signifikan ini teman-teman akan beresiko berdampak negatif terhadap jaringan ini ya. Nah, jadi bukan hanya untuk semata di waktu singkat, tetapi untuk jangka panjang, untuk masa yang akan datang. Kalau terjadi penurunan secara signifikan dan tidak ada pergerakan untuk naik, maka krisis kepercayaan. Sehingga nanti komunitas kalau goyah, mereka akan menjual koinnya secara masif dan itu harga akan lebih hancur lagi. Jadi pihak core team harus mengambil langkah yang tepat dalam memperbaiki bagaimana caranya harga di saat dia turun ini. Jika ada para pioner menjual secara masif, maka core team akan mengambil sikap yang efektif, yaitu bisa dengan melalui pembakaran token, dia melakukan burning dan juga melakukan buyback agar harga itu tetap stabil dan bisa menarik minat para investor atau paus untuk masuk ke Picoin atau P-Network. Penurunan ini terjadi di tengah ketidakpastian pasar dan isu transparansi yang mempengaruhi P-Network. Investor dan analis pasar sedang mengawasi dekat untuk melihat bagaimana P-Network dan Picoin akan menavigasi tantangan ini dan apa dampaknya terhadap nilai tukar di masa depan. Nah, jadi investor itu teman-teman sedang mengamati, ya. Begitu juga analis di market itu sedang diawasi, makanya mereka ini posisinya investor itu serta analis juga mereka itu dengan terhadap P-Network sedang melakukan wait and see, menunggu ya sikap mana yang tepat untuk buy, dan juga mereka sedang mengamati market bagaimana terobosan core team ketika komunitas itu menjual koinnya secara masif yang berdampak harganya penurunan secara signifikan, dan apa langkah dari core team untuk mengatasi masalah harga yang crash ini. Apakah core team ada inisiatif dan terobosan untuk melakukan kestabilan harga atau membalikan tren dari posisi tren turun bisa balik ke tren naik. Nah, itu yang masih diamati oleh para investor dan core team ya, sehingga mereka itu belum menentukan sikap untuk buy atau memborong Picoin. Kesimpulannya, masa depan Picoin dengan tantangan yang dihadapi oleh P-Network dan penurunan nilai Picoin, masa depan mata uang ini menjadi topik hangat di kalangan komunitas kripto. Apakah Picoin dapat pulih dari penurunan ini dan memenuhi harapan awal seperti mata uang digital yang inovatif? Masih harus lihat, namun satu hal yang pasti, transparansi dan kepercayaan akan menjadi kunci dalam menentukan arah masa depan P-Network dan Picoin. Nah, jadi closing statement-nya teman-teman,
dari pemberitaan ini, dari news ini ya, bahwasannya ya kuncinya adalah transparansi ya yang harus diterapkan oleh Kortim terhadap komunitas dengan pengelolaan dana yang efektif ya untuk di jaringan atau proyek P-Network, sehingga inilah yang bisa menentukan arah masa depan P-Network dan Picoin untuk masa yang akan datang, sehingga bisa menggait atau menarik perhatian para investor untuk masuk. Nah, jadi untuk Kortim ini jadi PR ya, sehingga agar komunitas itu tetap solid dan percaya terhadap Kortim, apa langkah-langkahnya dan dalam membesarkan P-Network untuk masa yang akan datang. Dan juga bukan hanya menanamkan kepercayaan kepada komunitas agar solid, dan ini juga untuk menanamkan kepercayaan investor ya dan analis ya, sehingga ketika investor itu percaya dengan proyek dan langkah-langkah Kortim, maka mereka akan bergabung di P-Network dan bisa membeli atau menginvestkan dananya di Bitcoin dalam skala besar, dan ini akan efek memompa harga yang bisa naik secara signifikan. Tetap semangat para Kortim. Ini saja informasi saya berikan. Terima kasih. Dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.